Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Putri Kaimah dengan NIM 2301655. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang diskusi dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Apa sih pengertian diskusi? Diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Menurut Isjoni, diskusi adalah salah satu strategi belajar mengajar yang dilakukan seorang guru di sekolah. Dalam diskusi ini, orang berinteraksi antara dua atau lebih individu, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah. Menurut Kamisa, diskusi adalah tukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah atau mencari kebenaran, atau pertemuan ilmiah yang di dalamnya dilakukan tanya jawab guna membahas suatu masalah. Tujuan diskusi. Tujuan dan kebutuhan logis. Diskusi menjadi tempat konsultasi untuk menambah pengetahuan, informasi, meluaskan pengalaman, dan membuka pandangan, menjadi tempat koordinasi. Tujuan kebutuhan manusiawi. Menjadi tempat untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan, menampilkan kelompok individu, menyatakan partisipasi, memberikan pendapat informasi, serta menunjukkan interaksi. Tujuan dan kebutuhan diskusi itu sendiri. Menjadi tempat tukar-menukar informasi, mempertajam pengertian dan pendapat, tempat konsultasi dan penggugahan pendapat, menyiasati dan menganalisa masalah, menyelesaikan masalah, memberikan motivasi, keyakinan, dan persesuaian. Manfaat diskusi. Diskusi memiliki beberapa manfaat yang sangat penting, antara lain pertukaran ide dan pengetahuan. Diskusi memungkinkan pertukaran ide, pandangan, dan pengetahuan antara peserta sehingga Anda dapat memperoleh perspektif baru, informasi tambahan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang didiskusikan. Kedua, pengembangan keterampilan komunikasi. Berpartisipasi dalam diskusi membantu Anda mengembangkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, seperti berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik, menyampaikan pendapat dengan tegas, dan merespon dengan sopan. Selanjutnya, meningkatkan pemikiran kritis. Diskusi memicu pemikiran kritis sehingga Anda dapat berpikir lebih jernih dan lebih analitis dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Diskusi ringan sekalipun akan membantumu dalam meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Diskusi membantu meningkatkan produktivitas dengan saling terbuka terhadap ide-ide baru dan mendapat sudut pandang baru dalam menghadapi suatu persoalan. Selanjutnya, mengenal satu sama lain. Diskusi membantu mengenal rekan kerja lebih baik lagi, sehingga Anda dapat mengetahui sekaligus mempelajari karakter rekan kerja secara tidak langsung. Selanjutnya, meningkatkan rasa ingin tahu. Diskusi meningkatkan rasa ingin tahu, baik rasa ingin tahu dalam atau luar konteks pekerjaan, sehingga Anda merasa tertantang melakukan hal yang belum diketahui dan mendorong Anda untuk mempelajari hal-hal baru. Selanjutnya, mendorong kebebasan berpendapat. Diskusi mendorong kebebasan berpendapat bagi orang-orang yang terlihat di dalamnya, sehingga Anda dapat berpendapat dengan lebih bebas dan terbuka tentang suatu persoalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi diskusi itu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya minat dan motivasi, kondisi mental, pengetahuan yang dimiliki, dan kesehatan. Faktor eksternal diantaranya guru, moderator, materi diskusi. Selanjutnya, jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi yang pertama, diskusi panel. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pendengar tentang suatu hal. Diskusi jenis ini diikuti oleh seorang moderator, 2-4 orang pembicara, dan banyak peserta. Pembicara adalah orang-orang yang menjanjikan materi atau masalah diskusi, sedangkan peserta hanya berhak mendengarkan. Yang kedua, seminar.
Bertujuan untuk menemukan cara atau jalan pemecahan masalah, seminar dilakukan secara berkala oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Diskusi jenis ini dilakukan dalam rangka memberikan laporan untuk mendiskusikan pengerjaan tugasnya. Yang keempat, rapat. Rapat adalah pertemuan wakil-wakil eselon dari satu instansi untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas atau fungsi instansi tersebut. Yang kelima, simposium. Kegiatan ini bukanlah untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Kegiatan ini bermaksud membekali para peserta dengan sejumlah materi, wawasan, dan pengetahuan. Selanjutnya, konferensi. Di dalamnya dibicarakan tentang masalah-masalah aktual atau dapat digunakan juga untuk membicarakan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sebagai proses evaluasi. Selanjutnya, langkah-langkah berdiskusi secara umum. Yang pertama itu ada persiapan. Tentukan topik yang akan didiskusikan dalam kumpulan informasi yang relevan sebelumnya. Yang kedua, ada pembukaan. Mulailah dengan membuka diskusi dengan pendahuluan singkat tentang topik yang akan dibahas. Yang ketiga, pertukaran pendapat. Biarkan setiap orang menyampaikan pendapat dan argumen secara bergantian. Pastikan untuk mendengar dengan seksama tanpa memotong. Yang keempat, diskusi mendalam. Tinjau setiap argumen dengan cermat, tanyakan pertanyaan jika ada kebingungan, dan ajukan argumen tambahan jika perlu. Yang kelima, resolusi. Upaya mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama. Jika tidak mungkin mencapai kesepakatan, setidaknya pastikan untuk saling menghormati pandangan masing-masing. Yang kelima, penutup. Resolusi. Upayakan mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama. Jika tidak mungkin mencapai kesepakatan, setidaknya pastikan untuk saling menghormati pandangan masing-masing. Yang keenam, penutup. Akhiri diskusi dengan ringkasan singkat tentang apa yang dibahas dan kemungkinan langkah selanjutnya. Yang ketujuh, evaluasi. Setelah diskusi selesai, luangkan waktu untuk mengevaluasi bagaimana diskusi berjalan dan apa yang bisa ditingkatkan untuk diskusi selanjutnya. Sekian presentasi saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.